Halo para pejuang PTN, memasuki hari keempat. Pada hari ini kita akan belajar materi SNBT yang sering banget keluar, yaitu mengenai perbandingan. Yuk kita belajar. Dalam perbandingan, ada dua jenis perbandingan. Yang pertama adalah perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu terjadi kalau salah satu variabel diperbesar, maka variabel lainnya juga membesar. Begitu juga sebaliknya, kalau salah satu diperkecil, variabel lainnya mengecil. Misalnya kalau kita lihat perbandingan senilai itu adalah bensin dengan jarak tempuh mobil. Misalnya kalau mudahnya adalah 1 liter bensin itu bisa menempuh misalnya 2 kilometer. Artinya kalau kita punya 3 liter bensin, artinya kan jumlah bensinnya bertambah. Maka jarak yang ditempuhnya juga seharusnya secara otomatis bertambah juga dong. Pasti 1 liter aja bisa 2 kilo. Kalau 3 liter mungkin bisa lebih dari 2 kilo. Nah, itu disebut dengan perbandingan senilai. Yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai itu ya jika salah satu variabelnya diperbesar, maka variabel yang lainnya akan mengecil. Dan begitu juga sebaliknya, kalau salah satu variabel diperkecil, maka variabel lainnya akan membesar. Contohnya apa? Contohnya adalah selesainya rumah dan jumlah pekerja. Misalnya, suatu rumah dikerjakan oleh 10 orang. Maka misalnya butuh waktu 50 hari untuk selesai. Nah, sekarang kalau orangnya ditambah nih, pekerjanya jadi 20 orang. Artinya kan variabel orangnya ditambah. Otomatis kira-kira hari yang dibutuhkan untuk membuat rumahnya berkurang atau bertambah? Pasti berkurang dong, karena pekerjanya lebih banyak, maka lebih cepat selesai. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, apa efeknya Mister perbandingan senilai dengan berbalik nilai? Efeknya ada di rumusnya. Jika kalau kita punya suatu nilai X1 menghasilkan Y1, dan nilai X2 akan menghasilkan Y2, maka kalau senilai ya udah X1 sama dengan Y1, X2 sama dengan Y2, tinggal kasih per untuk membandingkan. Jadi misalnya tadi 1 liter bensin 3 km dengan 3 liter bensin berapa kilometer? X kilometer gitu kan. Nah ini kan senilai, maka tinggal kasih per, hitung, selesai. Tapi hati-hati dengan kasus yang berbalik nilai. Kalau dalam kasus berbalik nilai, maka salah satu variabelnya antara X atau Y-nya harus ditukar. Harusnya kan tadi X1 bagi X2 sama dengan Y1 bagi Y2. Nah, salah satunya harus ditukar antara X-nya yang ditukar atau Y-nya yang ditukar posisinya. Salah satu aja ya. Nah, dalam yang rumus yang Mister kasih ini, Mister tukar nih posisi antara Y1 dengan Y2-nya ditukar. Jadi X1 menghasilkan Y2, X2 menghasilkan Y1. Itu untuk perbandingan berbalik nilai. Sebenarnya secara simpel ya teori perbandingan ya begini saja. Nah, maka untuk bab ini mari kita perbanyak latihan soal supaya kita banyak tahu berbagai tipe-tipe dan jenis soal. Yuk kita mulai latihan dari soal yang paling simpel, makin ke belakang soalnya makin sedikit rumit, tapi masih bisa dikerjain kok, tidak ada yang susah. Oke, yang pertama sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin, kita tulis 5 liter bensin itu untuk 60 km. Sekarang kalau mobilnya menghabiskan 40 liter untuk berapa kilometer? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, dicek dulu perbandingannya senilai atau berbalik nilai. Oh, 5 liter bisa 60 kilo. Artinya kalau sekarang 40 liter, artinya jaraknya pasti makin jauh juga. Artinya kita simpulkan bahwa perbandingan ini adalah perbandingan senilai. Maka kalau senilai tinggal apa? Tinggal kita kasih per. Hitunglah, misalnya dengan metode kalau kita sebut kali silang gitu ya. Ini kali ke atas, ini kali ke atas gitu ya. Jadinya 5X sama dengan 40 kali 60. Atau beberapa orang mungkin lebih senang kalau Mister yang ininya disederhanain dulu. Boleh, kita sederhanain dulu ya biar tidak terlalu besar angkanya. Jadinya coret bagi 5 jadinya 8. Maka tinggal kali, X-nya adalah 8 dikali 60. Maka jarak yang bisa ditempuhnya adalah 480 km. Jawabannya adalah yang D. Selesai. Cukup mudah ya soal-soal tentang perbandingan seperti ini. Yuk kita lihat lagi soal berikutnya.
Perbandingan kecepatan printer A dan B dalam mencetak dokumen adalah 2:3. Jika A dan B nih bersama-sama mencetak dokumen sebanyak 5.400 lembar dalam 10 menit, berapakah jumlah kertas yang dicetak si B? Artinya kita punya printer A banding printer B, kecepatan mencetaknya adalah 2:3. Nah, totalnya mereka bekerja bareng-bareng, printernya menghasilkan 5.400 lembar. Nah, dari 5.400 lembar inilah berapa yang dicetak oleh si B. Ya udah gampang. Yang B-nya kan 3. Dibagi, totalnya kan 5.400 lembar itu kan total ya. Maka perbandingannya kita jumlahin. 2 ditambah 3. Jadi si A-nya kan 2, B-nya 3. Totalin 2 tambah 3 kali 5.400 lembar. Hasilnya adalah 3/5 kali 5.400. Tinggal dihitung saja. Maka si B-nya menghasilkan kertas sebanyak 3.240 lembar. Nah, Mister, kalau seandainya ditanya si A gimana? Ya kalau ditanya si A tinggal dibalik. Tadi kan 3/5. Kalau si A itu kan 2 kan, maka 2/5 kali 5.400. Atau ya tinggal 5.400 kurangi aja sama 3.240 lembar, selesai gitu. Jadi nggak perlu pakai perbandingan lagi, kan udah tahu salah satunya. Sehingga jumlah kertas yang dicetak si B adalah jawabannya yang B juga, 3.240 lembar. Bagaimana? Mudah bukan? Kalau sudah bisa, yuk kita lanjut ke soal berikutnya lagi. Untuk mengisi kolam berenang, keran A membutuhkan waktu 10 jam hingga kolam dapat terisi penuh. Sementara jika keran A dan B dibuka, artinya bareng-bareng nih A dan B-nya dibuka bersama-sama, maka kolamnya bisa terisi penuh dalam waktu 5 jam 20 menit. Berapakah perbandingan debit air keran A dengan keran B? Jadi kita membandingkan nih, seberapa cepat keran A dibandingkan seberapa cepat keran B, gitu ya. Nah, kalau ada soal mengisi bersama seperti ini, kita tulis dulu deh. Tadi kan A itu adalah 10 jam. Nah, si B-nya ini kan kita nggak tahu nih, justru kita nanti harus cari ini berapa jam. Kalau ada soal tentang mengisi bersama-sama seperti ini, artinya 1 per keran A ditambah 1 per keran B sama dengan 1 per waktu totalnya. Waktu totalnya. Jadi tinggal di 1/per A ditambah 1/per B sama dengan 1/per waktu total. Nah, tadi A-nya kan kecepatannya kalau dia mengisi sendiri 10 jam. Artinya 1/10 ditambah 1 per B sama dengan 1 per waktu totalnya apa? 5 jam 20 menit. Kalau 5 jam 20 menit ini kita konversi ke jam 20 menit, maka kan 20 menit itu 1/3 ya. Jadinya 5 1/3 jam. Atau kalau kita ubah ke pecahan biasa, jadinya 16/3 jam. Nah, artinya kita masukin nih total waktunya kalau mereka bekerja bareng-bareng si A dan si B 16/3. 16/3. Ya udah, tinggal kita hitung kan. Artinya 1/10 ditambah 1/per B, 1 dibagi 16/3, balikin jadinya 3/16. Lalu kita mau cari 1/per B-nya kan. Maka 1 per B sama dengan 3/16 dikurangi 1/10. Samain penyebutnya seperti biasa. Jadinya 160 min 1/160, 16 biar jadi 160 kali 10 jadinya 3 kali 10 30. 10 biar jadi 160 kali 16 artinya jadinya 16/160. Maka waktu yang dibutuhkan si B untuk mengisi kolam sendirian adalah 14/160 atau kalau kita perkecil 7/80. Tapi ingat, ini masih 1/B. 1/B. Yang kita mau cari kan B-nya saja. Maka kita cari nih B-nya saja sama dengan tinggal balikin aja 80 bagi 7. 80/7 jam. Jadi kalau si A-nya butuh waktu 10 jam, si B-nya butuh waktu 80/7 jam untuk mengisi kolam sendiri. Kalau mereka berdua ngisi bareng-bareng A dan B kerannya, maka cuma butuh waktu 5 jam
20 menit. Seperti itu. Belum selesai. Yang ditanya di soal adalah perbandingan keran A terhadap keran B. Maka kita bikin perbandingannya. Kita ingat dulu bahwa debit itu adalah volume dibagi waktu. Artinya kalau kita baca baik-baik, yang ditanya itu adalah perbandingan debit untuk keran A dibanding debit untuk keran B. Artinya kita ingat, debit itu adalah volume dibagi waktu. Kita anggap aja volumenya 1 lah ya. Artinya 1 dibagi waktu keran A dibandingkan 1 dibagi waktu keran B. Jadinya 1 dibagi waktu yang dibutuhkan keran A untuk mengisi kolam adalah 10 dibandingkan 1 dibagi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam B yang tadi 80/7. Maka kalau 1 bagi 80/7 bisa kita ubah menjadi 1/10 banding 7/80. Lalu kita samakan saja penyebutnya, jadinya 8/80 banding 7/80. Sehingga perbandingannya adalah 8/7. Jadi menurut Mister, soal ini adalah soal jebakan. Kalian harus berhati-hati. Yang ditanya bukan perbandingan waktu keran A banding keran B, tapi yang ditanya adalah perbandingan debit, di mana debit itu adalah volume bagi waktu. Maka perbandingannya harus seper waktu dengan catatan artinya 1 itu menandakan itu volumenya gitu. Kita anggapkan dua-duanya kan penuh juga akhirnya, jadi volumenya kita anggapnya 1 gitu ya. Sehingga jawabannya hati-hati. Kalau kalian membandingkan waktunya 7/8, tapi kalau kalian membandingkan debitnya, jawabannya adalah yang D, 8/7. Jadi kalian harus berhati-hati dalam membaca soal. Yang ditanya perbandingan waktu keran A banding keran B atau debit air keran A dengan keran B. Nah, kalian harus ingat bahwa soal-soal seperti ini tuh tidak hanya berlaku untuk tentang keran. Pokoknya rumus 1/A ditambah 1/B sama dengan 1/total itu digunakan untuk mengerjakan sesuatu bersama-sama. Misalnya si A mengerjakan sesuatu butuh 2 hari. Si B mengerjakan sesuatu butuh 5 hari. Kalau si A dan B bekerja sama, jadi berapa hari tuh supaya si sesuatu itu bisa selesai. Nah, prinsip-prinsip atau soal-soal yang tipenya seperti itu pun mengerjakannya dengan 1/si A tambah 1/si B sama dengan 1/totalnya yang nanti dikerjakan bareng-bareng. Baik itu hari, waktu, ya tergantung soal. Jadi, soal-soal seperti itu hanyalah contohnya saja. Di sini Mister mencontohkan mengisi kolam dengan 2 keran secara bersama-sama. Tapi untuk soal-soal lain, secara konsep itu juga mengerjakannya sama seperti ini. Bagaimana? Sudah paham kan? Kalau masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Yuk, kita lanjut ke soal berikutnya. Pesanan Y lusin baju dapat diselesaikan oleh X orang pekerja konveksi selama 20 hari. Jadi Y lusin diselesaikan oleh sebanyak X orang selama 20 hari. Jika pesanan tersebut harus selesai dalam 5 hari, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? Berdasarkan informasi yang diberikan. Jadi di sini ada tabel ya, ada P terhadap Q. P itu tulisannya adalah jumlah pekerja untuk menyelesaikan pesanan dalam 5 hari. Sedangkan Q adalah 4X, di mana X-nya itu tadi kalau kita lihat di atas adalah jumlah orang pekerja untuk menyelesaikan pesanan selama 20 hari. Jadi X itu untuk 20 hari ya. Nah, kita sudah menentukan nih P dan Q-nya gimana. Gitu ya. Tadi kan kita tahu ya, kalau misalnya dikerjakan oleh 20 hari, memerlukan sejumlah X orang. Yang ditanya di soal adalah sekarang kalau dia bekerja 5 hari, kita perlu berapa orang yang baru? Yaitu misalkan kita sebut aja Y orang, biar nggak pusing. Tadi X itu kan yang pekerja awal ya. Y itu yang, kalau Y nanti sama dengan lusin baju ya. Ya kita misalnya Z orang lah gitu ya. Soalnya kalau Y nanti sama kayak pesanan Y lusin baju gitu ya. Nah, kita lihat dulu perbandingan di sini. Ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kita pengen pesanan bajunya lebih cepat selesainya. Artinya harinya pengen lebih cepat turun. Artinya kalau harinya turun, pasti jumlah orang yang bekerjanya atau pekerjanya harus makin banyak.
supaya ngerjainnya makin cepat. Maka ini adalah perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai. Sehingga untuk menyelesaikan soal ini adalah kita harus tukar salah satunya antara yang orangnya atau harinya kita balik. Nah, di sini kita balik orangnya aja ya. Artinya 20/5 sama dengan harusnya kan X per Z. Kita balik karena ini berbalik nilai. Z bagi X. Nah, di sini kita mau tahu nih berapa orang untuk menyelesaikan pesanan dalam 5 hari. Artinya kita mau cari tahu Z-nya tuh berapa. Gitu ya. Jadi kita mau cari tahu nih si Z ini berapa. Ya udah, biasa. Artinya Z bagi X sama dengan 20 bagi 5, 4. Maka jumlah orang yang diperlukan untuk mengerjakan pesanan dalam 5 hari adalah 4 kali jumlah pekerja yang awal. Ini tuh adalah artinya pekerja yang dibutuhkan untuk mengerjakan baju selama 20 hari. Nah, maka kita lihat nih, P itu adalah jumlah pekerja untuk pesanan 5 hari selesai, yaitu tadi sebanyak 4X, P-nya 4X. Sedangkan Q adalah 4 kali dari pekerja yang awal, 4X. Maka P-nya 4X, Q-nya 4X. Kesimpulannya adalah yang C. P sama dengan Q. Selesai. Jadi di sini sampai akhir pun kita nggak tahu nih berapa banyak orang yang harus bekerja. Mister, aku rada pusing nih, Mister, kalau pakai X sama Z. Bisa nggak misalnya pekerjanya diisi misalnya sejumlah berapa orang gitu, Mister? Ya bisa aja. Misalnya nanti kalau misalnya kalian pekerjanya diisi yang X-nya misalnya 1 orang, maka nanti yang 5 harinya dapatnya 4. Kalau kalian lihat ya ini 4 kali lipat kan, 4 kali 1 gitu kan, 4 kali dari si yang awal. Bisa juga sebenarnya. Jadi jangan takut buat salah dalam matematika. Selama kalian mengerjakannya benar gitu, berbalik nilai sesuai, pasti nanti hasilnya pun sama. Di sini kenapa Mister nggak masukin angka? Karena dimintanya dalam X. Jadi kita biarin aja X-nya, jangan diisi angka. Bagaimana? Mudah bukan? Kalau masih bingung, tulis pertanyaanmu di kolom komentar ya. Oke, berikutnya ini adalah soal yang gampang ya. Cuma ditanya perbandingan Ucok banding Michael, itu umurnya adalah 4/5. Ucok banding Michael sama dengan 4/5. Jika total umur mereka atau jumlah umur mereka adalah 27 tahun jumlahnya, maka berapa umur Michael? Ya udah, kalau ditanya soal seperti ini, gampang. Kalau ditanya umur Michael, artinya si perbandingan yang Michael bagi total perbandingan kali total umurnya. Total umurnya. Maka Michaelnya kan perbandingannya 5 ya. Yang 5. Artinya 5 dibagi 4 tambah 5. Total perbandingannya kan 45, jadi 4 tambah 5 kali total umurnya 27. Maka jadinya 5/9 kali 27 hasilnya adalah 15 tahun. Jadi umur Michael adalah yang C, 15 tahun. Seandainya ditanya umur Ucok gimana? Ya tinggal dibalik aja. Artinya Ucok bagi total perbandingan kali total umur. Artinya 4/9 kali 27. Atau kalau kita udah punya umur Michael ya tinggal nyari umur Ucok, tinggal dikurangin. 27 dikurangi 15 seperti biasa. Mudah bukan untuk soal yang ini? Yuk, kalau mudah kita lanjut lagi aja ke soal berikutnya. Usia seorang ayah 4 kali usia anaknya. 6 tahun yang lalu, usia ayah 10 kali usia anak. Hasil kali usia si ayah dan si anak sekarang adalah... Oke, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bikin dulu suatu variabel. Misalnya ayah itu Mister misalkan dengan Y, karena ayah ada Y-nya. Dan anak Mister misalkan dengan A. Jadi jangan ketukar, jangan A sama A gitu ya. Ayah A, anak A, pusing dah udah ya. Nah, kita harus bikin variabel yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat, kita ubah si kata-kata yang di sini menjadi bentuk persamaan. Kita baca dulu. Usia ayah 4 kali usia anak. Oh, artinya si ayah itu sama dengan 4 kali si anak. Jadi Y, ayah sama dengan 4 kali A. Usia ayah 4 kali anaknya. Nah, lalu kita baca di kalimat berikutnya. 6 tahun yang lalu, usia ayah 10 kali dari usia si anak. Artinya, ayah kurangi 6, karena 6 tahun yang lalu,
usia ayah itu adalah 10 kali usia anak. Artinya 10 kali anak. Tapi harus ingat, anaknya juga 6 tahun yang lalu dong. Maka ini juga anaknya harus dikurangi 6. Jadi Y-6 sama dengan 10 dikali anak min 6. Karena 10 kali itu ketika 6 tahun yang lalu. Anaknya juga maka harus dikurangi 6. Nah udah, untuk menyelesaikan seperti ini ya tinggal memakai prinsip ya substitusi atau eliminasi. Kalau di sini kan udah kelihatan tinggal substitusi aja kan. Y itu adalah 4A. Maka kalau kita ada Y ya kita ganti dan jadi 4A gitu kan. 4A kurangi 6 sama dengan ini, kalau soal ini capit ya, capit kepiting jadinya 10A dikurangi 60. Pindah ruas, 4-nya ke kanan, 60-nya ke kiri gitu ya. Maka jadinya 10A dikurangi 4A sama dengan negatif 60 pindah ke kiri jadi positif ya. 60 dikurangi 6. Jadinya 6A sama dengan 54. Maka usia anaknya adalah 54 bagi 6 alias 9 tahun. Nah, kalau anaknya 9 tahun, ayahnya berapa? Ya tinggal diganti. Umur ayah itu kan 4 kali umur anak. Ya udah tinggal diganti 4 kali 9. Hasilnya adalah 36. Belum selesai. Jangan jawab yang B gitu ya. Yang ditanya adalah hasil kali usia ayah dengan anak. Artinya si anak kali si ayah sama dengan 9 kali 36. Hasilnya adalah 324. Sehingga jawabannya adalah yang E. Jadi kalau ada soal-soal tentang soal cerita perbandingan seperti ini, coba untuk ubah dulu ke bentuk persamaan. Lalu selesaikan persamaannya, cari umur masing-masing. Ayahnya berapa, anaknya berapa. Tinggal dibaca soalnya. Hasil kali usia ayah dan anak, kaliin, selesai gitu ya. Yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Pak Sumanto mengembangbiakan sejumlah ayam, bebek, dan itik. Perbandingan antara ayam dan bebek adalah 7:4. Sedangkan bebek dan itik adalah 3:2. Jika banyak itik adalah 64 ekor, berapakah ayamnya, berapakah bebeknya gitu ya. Di sini ada 3 variabel, di mana ada ayam, ada bebek, dan itik. Nah, bagaimana jika kita membandingkan perbandingan yang 3 seperti ini? Maka kita bikin dulu nih ayam, gitu kan, dibandingkan yang pertama dengan bebek. Lalu si bebek dibandingkan lagi dengan itik, gitu kan. Maka ayam banding bebeknya tadi 7:4, bebek banding itiknya adalah 3:2. Nah, kita satuin dulu perbandingannya menjadi satu perbandingan. Kalau kita lihat di sini yang atas bebeknya 4, yang bawah bebeknya 3. Maka kita cari nih tengah-tengahnya nih, bebeknya berapa nih biar bisa disamain. 4, 3. Kalau kita lihat 4 sama 3 bisa jadi 12. Gitu kan? Artinya 4 ke 12 dikali 3. Artinya 7-nya dikali 3 jadi 21. 3 ke 12 dikali 4. 2 kali 4 jadi 8. Jadi perbandingan antara ayam, bebek, dan itiknya adalah 21:12:8. Itu dulu yang kita lakuin. Jadi kita punya satu perbandingan yang utuh tuh antara ayam terhadap bebek terhadap itik. Ya udah, sekarang selesai. Kita kan punya data jumlah itiknya adalah 64 ekor kan? Artinya misalnya kalau kita mau cari ayam, tinggal membandingkan antara perbandingan ayam dengan itik. Yang ditanya yaitu si ayam 21 dibagi yang diketahui yaitu si itik 8 dikali jumlah yang diketahuinya si itiknya. Jadi 21 bagi 8 kali 64. Coret-coret 8, 21 kali 8 hasilnya 168 ekor ayamnya. Nah, di sini juga kita diminta mencari bebek. Artinya kalau kita mencari bebek, artinya berapa? Sama. Yang ditanya yaitu si bebek 12 dibagi yang diketahui si itik yaitu 8 dikali total itiknya 64 total yang diketahuinya. Sama coret-coret 8, 12 kali 8 96 ekor. Jadi jawabannya ayamnya 168 ekor, bebeknya 96 ekor, dan itiknya adalah 64 ekor. Jadi kuncinya sebenarnya di sini dulu nih. Kalau ada 3 variabel dalam perbandingan, kita jadikan satu dulu tuh. Semuanya disamain dulu.
Bagaimana? Kalau sudah tahu triknya ternyata mudah bukan? Kalau masih bingung, tulis pertanyaanmu di kolom komentar. Lalu kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Suatu adonan kerupuk dibuat dengan mencampurkan terigu, tepung beras, dan tepung tapioka dengan perbandingan 3:4:5. Jika seseorang ingin membuat kerupuk sebanyak 60 kg, wah banyak banget ya, maka tepung tapioka yang dibutuhkan adalah berapa kilogram? Ini jauh lebih mudah daripada soal sebelumnya, karena kita udah punya perbandingan antara terigu, tepung beras, dibandingkan tepung tapiokanya. Udah jelas perbandingannya 3:4:5 gitu. Ketika perbandingan 3:4:5 ini dicampur bisa menghasilkan kerupuk gitu ya. Nah, di sini kita pengen membuat 60 kg kerupuk. Maka berapa tepung tapioka yang dibutuhkan? Ya biasa, tepung tapiokanya dulu ditulis 5 dibagi total perbandingan 3 tambah 4 tambah 5 kali total kerupuknya 60 kilo. Jadinya 5 bagi 12 kali 60. Maka hasilnya adalah 25 kg. Ini adalah untuk tepung tapiokanya gitu. Nah, seandainya ditanya misalnya untuk tepung terigu gimana mister? Ya gampang, sama. 3 dibagi 12 kali 60. Kalau untuk tepung berasnya sama, 4 bagi 12 kali 60. Atau kalau misalnya udah dapet tepung terigu sama tepung tapioka, nyari tepung beras ya tinggal 60 dikurangi tepung terigu sama tapioka aja, dapat kan sisanya si tepung beras, seperti itu. Jadi soal-soal seperti ini sangat mudah ya. Kalau sudah paham, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini adalah soal terakhir untuk latihan tentang perbandingan hari ini. Mari kita kerjakan bersama. Nitya mengikuti kelas memasak online dan dia mencoba untuk membuat kue seperti pada gambar berikut. Wah, kue apa tuh ya? Bika Ambon warna merah gitu ya. Unik juga ya, belum ada Bika Ambon warna merah. Oke, kita lanjut lagi aja. Berikut ini merupakan bahan serta porsi untuk membuat kulit kue berwarna merah dan isiannya. Oke, jadi kuenya terdiri dari dua. Terdiri dari kulit kuenya dan isiannya dalamnya di kue itu. Ada keterangannya tuh, tepung ketan A gram, pasir 100 gram, santan 500 ml gitu ya, garam 1 sendok teh gitu ya, pewarna merah 2 sendok teh, kacang hijau tanpa kulit 400 gram, gula pasir B gram, santan C mili, garam 1 sendok dan lain-lain. Diketahui banyaknya kacang hijau tanpa kulit yang digunakan adalah 4/5 dari tepung ketan. Sementara itu, banyak gula pasir yang digunakan untuk membuat kulit kue sama dengan 25% dari banyaknya gula pasir yang digunakan untuk membuat isian kue. Jika A dikurangi 3/4B sama dengan C, perbandingan banyaknya santan yang digunakan untuk membuat isian kue dan kulit kue. Jadi targetnya adalah kita mencari santan. Banyaknya santan untuk membuat isi terhadap kulit. Kalau kita lihat di tabel, santan untuk kulit kue itu udah ada. Yaitu sebesar 500 ml. Tapi kalau kita lihat, santan untuk isiannya adalah C mili. Artinya masih belum tahu nih, kita tulis saja C mili. Nah, artinya tugas kita di sini pasti kita harus mencari berapa mililiter santan yang isinya, gitu ya. Nah, dari mana dapatnya? Ya pasti dari kalimat-kalimat yang disebutkan di soal, gitu ya. Kita mulai dulu dari kacang hijau. Kacang hijau tanpa kulit adalah 4/5 dari banyaknya tepung ketan. Artinya, kacang hijau yang tanpa kulit, KH, gitu ya, sama dengan 4/5 dari tepung ketan. 4/5 dari TK, tepung ketan. Nah, kalau kita lihat kacang hijau tanpa kulit itu dikasih tahu 400 gram. Maka kita masukin nih 400 gram sama dengan 4/5 kali tepung ketan. Maka kita peroleh nih tepung ketannya adalah 400 dikali 5 bagi 4. Atau tepung ketannya seberat 500 gram. Kita simpan dulu nih. Jadi kita punya yang pertama, kita punya tepung ketannya adalah 500 gram. Dimana kalau kita lihat 500 gram itu tepung ketan itu sama dengan variabel A. Ya, lihat tepung ketan A gram. Artinya
500 gram tepung ketan itu sama juga dengan si A-nya. A-nya 500 gram. Berikutnya kita baca lagi. Gula pasir untuk membuat kulit sama dengan 25% dari gula pasir untuk membuat isian kue. Artinya kita tulis GP, gula pasir kulit sama dengan 25% atau 25/100 dari gula pasir untuk membuat GPI, gula pasir isian gitu ya. Gula pasir kulit, gula pasir isian. Kalau kita lihat jumlah gula pasir untuk kulit kue itu tertera di tabel 100 gram. Artinya gula pasir kulit 100 sama dengan 25/100 dikali gula pasir isi. 25/100 itu 1/4. Maka gula pasir isinya harus seberat 400 gram. 400 gram. Gula pasir isi ini itu kalau kita lihat sama dengan B. Artinya gula pasir isi yang 400 gram ini bisa mewakili sama dengan si B. Nah, tadi kita mau cari santan yang isi. Nah, itu si C. Nah, tadi ada satu persamaan tuh di kalimat terakhir. Di mana A itu dikurangi 3/4 B harus sama dengan C. Tadi dari yang kacang hijau dengan tepung ketan, kita dapat A. A-nya 500. Lalu dari si gula pasir kulit dengan gula pasir isi, kita dapat si B. 400. Harus sama dengan C. Oh, maka kita dapat C-nya. Tinggal dihitung ya. 500 dikurangi coret-coret 1, 300. Maka si C-nya adalah 200 gram. Gitu ya. Atau 200 mili lah ya dalam kasus ini. Karena kan santan dalam mili. C dalam mili gitu ya. Artinya 200 mili. Nah, maka perbandingannya adalah 200 banding 500. Atau kalau kita kecilin 2/5. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nah, bagaimana para pejuang? Sudah lebih paham kan tentang perbandingan? Kalau masih ada yang bingung, jangan malu untuk bertanya di kolom komentar. Sekian tutor tentang perbandingan hari ini. Selamat belajar para pejuang. Semangat terus!